Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-21 dalam tema Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah kekuatan kami, firman yang hidup, yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami ada di hadapan-Mu saat ini, baik hamba-Mu yang memberitakan, tapi juga jemaat-Mu yang mendengarkan. Sama-sama kiranya diberkati oleh Tuhan. Tuhan beri hikmat dan konsentrasi bagi kami memahami kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan menaruh perkataan-perkataan-Mu di mulut hamba-Mu untuk diperkatakan kepada banyak orang. Sehingga firman Tuhan akan menjadi kekuatan spiritual dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-21 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21 dalam perikop Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Saya membaca Alkitab dalam edisi terjemahan baru yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Anak itu bertambah besar dan ia disapi. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak. Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hamba-Mu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hamba-Mu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun keturunanmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jaraknya, sebab katanya, aku tidak tahan melihat anak itu mati. Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, apa yang terjadi padamu Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya, lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu,
Ia bertambah besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemana. Ia tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya di tanah Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Abraham disebut sebagai bapa segala orang percaya. Bahkan Abraham adalah nenek moyang bagi bangsa Israel. Sebab Tuhan Allah berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan menjadikan keturunan Abraham sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Sangat-sangat banyak. Namun saudara, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, waktu itu Abraham dan Sarah istrinya belum mempunyai anak atau belum mempunyai keturunan. Sehingga Abraham dia hanya menurut dan memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah keliru dengan janjinya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena penantian yang sangat lama, dikatakan bahwa ketika Tuhan berjanji usia Abraham 75 tahun, dan nanti Tuhan menepati janjinya ketika Abraham sudah ada di usia 100 tahun. Jadi 25 tahun adalah waktu yang tidak singkat bagi Abraham dan Sarah untuk menanti kelahiran anak yang adalah janji Tuhan. Nah, sebelum Abraham dan Sarah mendapatkan anak, maka ada seorang budak yang bernama Hagar. Dan Abraham mengambil Hagar sehingga Hagar dia melahirkan anak bagi Abraham. Dan anak itu diberi nama Ismail. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan dia selalu menepati janjinya. Karena itu apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah itu ditepati. Dan lahirlah bagi Abraham dan Ishak, Abraham dan Sarah seorang anak perjanjian yang diberi nama Ishak. Nah, bacaan kita saudara di pasal 21 secara khusus lagi, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 menceritakan bahwa Sarah melahirkan Ishak. Kemudian di ayatnya yang ke-8 sampai 21 perenungan kita, itu menceritakan bagaimana Ishak dia telah bertumbuh menjadi seorang anak. Dan dikatakan bahwa ketika Ishak dia disapi, maka Abraham mengadakan perjamuan yang besar, pesta yang besar. Nah, kemudian dikatakan bahwa Sarah melihat bahwa anaknya Ishak bermain dengan anak dari budak mereka, yaitu Hagar, anaknya yaitu Ismail. Sehingga Sarah dia berkata kepada Abraham suaminya, "Usirlah hamba perempuan itu serta anaknya. Usirlah Hagar beserta dengan Ismail, sebab anak hamba ini, Ismail, tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak." Nah, apa yang disampaikan oleh Sarah kepada suaminya Abraham dikatakan menyebalkan hati dari Abraham. Namun saudara, Tuhan di ayatnya yang ke-12 katakan bahwa janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Jadi Tuhan mengingatkan kepada Abraham, jangan sebal hatinya, jangan berkecil hati, jangan menjadi sedih, sebab Ishak juga akan mendapatkan ahli waris, karena di ayatnya yang ke-13, anak hambamu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia adalah keturunan Abraham. Nah, Abraham mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan, sehingga keesokan harinya dikatakan Abraham, dia mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan Israel dan menyuruh mereka untuk keluar dari rumah mereka atau pergi meninggalkan Abraham dan Sarah tentunya. Nah, ketika air yang ada di dalam kantong yang dibawa oleh Hagar itu telah habis, maka dikatakan Hagar dia meninggalkan anak itu Ismail di bawah semak-semak.
lalu dia duduk agak jauh, dan sementara itu si Ishak, sementara ia duduk, Hagar menangis dengan suara nyaring. Sebagai seorang ibu tentunya dia merasa kecewa, merasa sakit hati. Karena siapa yang tidak merasakan hal yang demikian ketika diusir oleh suaminya, walaupun dia adalah gundik dari Abraham. Tapi yang pasti bahwa dia merasa sangat kecewa. Sendirian dia harus mengurus anaknya. Namun saudara, dikatakan bahwa Tuhan mendengar suara anak laki-laki itu. Kemudian malaikat sorga berkata bahwa apa yang terjadi padamu Hagar, jangan takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Jadi Tuhan mendengar jeritan dari Hagar, tangisan Hagar, kesedihan Hagar. Tapi juga Tuhan mendengar, bahkan melihat apa yang dialami oleh anaknya Ismail. Sehingga sebagaimana tema kita, dikatakan bahwa bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Nah saudara, itu menurut Alkitab terjemahan baru yang kedua. Kalau TB1 mengatakan bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Nah saudara-saudara, ada janji lagi yang Tuhan sampaikan kepada Hagar bahwa Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Lalu Tuhan membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur dan pergi mengisi kantong airnya lalu memberi Ismail minum. Dan Allah menyertai anak itu, ia bertambah besar, menetap di padang gurun sebagai pemanah, dan pada akhirnya Hagar memberikan istri bagi Ismail dari seorang Mesir. Nah inilah saudara narasi yang menjadi perenungan kita saat ini. Dan ternyata benar janji Tuhan bahwa Tuhan juga akan memberikan keturunan bagi Ismail. Hal itu dapat kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-25 tentang keturunan Ismail, yaitu dimulai pasal 25 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Nah saudara-saudara, apa pesan firman Tuhan ini bagi kita? Pertama mau disampaikan bahwa anak-anak itu adalah anugerah Tuhan. Baik Ishak maupun Ismail, anak Abraham, walaupun bukan dari satu ibu, tapi mereka adalah anugerah Tuhan. Nah, anak sebagai anugerah Tuhan, maka harus kita didik, harus kita ajar, harus kita besarkan mereka dengan penuh kasih sayang dan penuh dengan perhatian. Sebab disadari bahwa anak sebagai anugerah Tuhan, sejak kecil orang tua harus memberikan cinta kasih yang tulus kepada anak-anak. Bahkan cinta kasih yang tulus bukan saja memberi mereka makan 4 sehat 5 sempurna, nasi, ikan, sayur, buah, bahkan susu, supaya mereka sehat dan kuat. Tetapi juga sebagai orang tua harus memberi mereka makan makanan rohani. Makanan rohani, makanan jasmani itu harus seimbang. Agar supaya anak-anak harus memiliki spiritual. Intelektual itu tidak cukup, tapi spiritual itu yang paling penting. Artinya sejak dini anak mengenal Tuhan. Anak sejak dini akan hidup takut akan Tuhan. Sebab anak kalau hidup takut akan Tuhan, pasti dia menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang santun, anak yang sopan, anak yang menghargai dan menghormati orang tua. Karena itu orang tua harus membimbing anak-anak sedemikian rupa. Sebab disadari saudara, kemajuan teknologi kadangkala merampas pendidikan orang tua terhadap anak-anak. Kadangkala orang tua menyepelekan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Sehingga anak-anak bertumbuh dengan kehidupan yang modern, dengan game, dengan media sosial, dengan gadget, sehingga tidak jarang ada anak-anak yang tidak menghormati orang tua, yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan. Nah, karena itu
sebagai orang tua yang menyadari bahwa kehadiran anak-anak itu adalah anugerah Tuhan, maka orang tua betul-betul harus protect kehidupan anak-anak kita sejak kecil, sejak mereka masih di bawah umur 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai mereka menjadi dewasa, menjadi remaja, bahkan menjadi pemuda. Nah, orang tua harus melakukan hal yang demikian, sehingga sadar bahwa orang tua punya peran yang sangat penting bagi anak-anak sebagai guru, sebagai kateket yang harus mengajarkan hal-hal yang baik terhadap anak-anak. Nah, walaupun tidak dijelaskan dalam bacaan kita bahwa Abraham dan Sarah mereka mendidik anak mereka, atau Hagar mendidik anak dengan sedemikian rupa, tapi paling tidak dari kisah ini kita belajar bahwa anak-anak harus kita bimbing mereka, anak-anak harus kita ajar, kita harus didik mereka, harus besarkan dengan penuh kasih sayang supaya mereka tidak mendapatkan kasih sayang di luar rumah, tapi mereka betul-betul merasakan di dalam rumah ada kehangatan, ada perhatian, ada cinta kasih dari orang tua yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk dapat mendidik, membesarkan, mengarahkan anak-anak kita. Sebab disadari saudara bahwa di zaman digital saat ini, anak-anak yang dikatakan mereka adalah generasi Z, Gen Z, no? Mereka lebih pintar soal teknologi daripada orang tua, orang dewasa. Nah, karena itu kita harus menyeimbangkan makanan, baik makanan jasmani maupun makanan rohani, agar supaya ada keseimbangan dalam kehidupan mereka. Terutama seperti yang saya katakan tadi, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Maka sekali lagi, orang tua sadar anak adalah anugerah yang terindah yang dititipkan oleh Tuhan. Kita rawat, kita jaga, kita pelihara, kita besarkan, dan kita didik menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kemudian saudara, hal yang kedua dari perenungan kita saat ini dalam kitab Kejadian, bahwa sambungan dari hal yang pertama, anak adalah anugerah Tuhan, maka orang tua harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak-anak. Nah, Abraham dan Sarah pasti juga mereka bertanggung jawab. Hagar juga, karena dikatakan sampai Ismail menjadi besar dalam didikan dari Sarah, maka dalam didikan dari Hagar yang pada akhirnya dia menjadi dewasa, dan Hagar dia memberikan seorang perempuan menjadi istri bagi Ismail dan melahirkan keturunan. Nah, itu merupakan tanggung jawab yang besar. Ishak menjadi anak perjanjian, menjadi nenek moyang bagi bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka demikian pun juga saudara, saat ini kita percaya bahwa kita orang tua diberikan tanggung jawab yang sangat-sangat besar dari Tuhan Allah bagi anak-anak kita. Nah, kita melihat bahwa Ishak, dia punya privilege, dia punya hak istimewa sebagai ahli waris. Dan walaupun Ismail dia tidak punya privilege, dia tidak punya hak istimewa, tapi sama-sama bertumbuh menjadi besar. Itu karena apa? Tanggung jawab dari orang tua. Bahwa orang tua memiliki hak istimewa terhadap anak-anak. Sebab disadari saudara, kalau suami bisa mantan suami, kalau istri bisa mantan istri, tapi anak tidak ada mantan anak. Orang tua tidak ada mantan orang tua. Sehingga namanya orang tua tetap orang tua, namanya anak tetap anak-anak. Maka sebagai orang tua bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak. Anak-anak juga harus hormati orang tua. Nah, karena itu dalam tanggung jawab orang tua, kita sadar mau jadi apa tuh anak, itu terletak di tangan kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai kateket. Karena kami katakan di video yang lain bahwa keluarga itu adalah sekolah. Anak-anak belajar pertama itu dari keluarga, dari orang tua. Orang tua jadi kateket, jadi guru.
Karena itu saudara, anak nantinya dia mau jadi orang, dia mau jadi berhasil, itu tergantung dari kita orang tua. Dan kalau kita didik anak-anak kita dengan baik, maka apa yang kita harapkan itu akan menjadi kenyataan. Sebab tidak ada orang tua yang tidak mengharapkan keberhasilan, kesuksesan dari anak-anak. Tapi pada dasarnya semua orang tua ingin anak-anak sukses, anak-anak berhasil. Bahkan saat ini saudara, orang tua berupaya memberikan gizi yang baik bagi anak-anak, menyekolahkan di sekolah-sekolah yang mahal, sekolah-sekolah yang favorit dengan uang sekolah yang tidak murah tapi mahal, sekolah berkualitas. Itu karena apa? Supaya orang tua menyaksikan keberhasilan anak-anak. Namun saudara, apa artinya kalau anak cuma pinter intelektual tapi tidak pinter spiritual? Tapi mari kita ajar, kita didik anak-anak kita memiliki spiritual yang baik, itu yang paling utama. Sebab anak biar cuma punya prestasi yang biasa-biasa saja, tidak pinter-pinter amat, tapi kalau dia hormat pada orang tua, dia takut akan Tuhan, dia peduli kepada orang lain, maka kita orang tua pasti bangga, senang menyaksikan anak-anak kita. Nah, karena itu bertanggung jawablah terhadap anugerah yang terindah, yaitu anak cucu, turun-temurun kita. Yang terakhir saudara dari bacaan kita, bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Kita melihat bahwa Hagar dan Ismail, mereka harus berjuang di padang belantara, hidup berdua. Hagar tanpa suami, Ismail tanpa ayah. Mereka berjuang dengan keras sehingga Hagar dia harus menangis, merasa kecewa. Tapi semua itu diperhatikan oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan. Nah, saudara, hal ini mau mengatakan bahwa kadang juga kita seperti Hagar dan Ismail. Kadang kita menjadi pesimis dengan hidup. Kadang kita kehilangan gairah. Kadang kita kecewa, kita menangis, kita berteriak. Kita tidak punya lagi semangat untuk menikmati hidup. Tapi ingat saudara, Tuhan melihat kita, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan tahu keadaan hati kita, Tuhan tahu keadaan ekonomi kita, Tuhan tahu masalah kita, Tuhan tahu problem kehidupan kita, Tuhan menampung air mata kita di kirbatnya Tuhan. Dan Tuhan berjanji, sebagaimana janjinya kepada Abraham dan Sarah, janjinya kepada Hagar dan Ismail akan memberikan keturunan, memberikan berkat. Maka janji Tuhan itu masih relevan sampai sekarang ini. Bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata dengan apa yang menjadi gumul hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan, dan mempermalukan kita. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu saudara yang kekasih, kalau kita melihat ke belakang, kita menjadi kecewa. Ketika kita melihat ke depan, kita menjadi takut. Maka lihatlah ke atas, ada Tuhan. Tuhan yang menyertai kita. Penyertaannya sempurna bagi kita. Dia tetap berjalan bersama dengan kita. Dia memperhatikan kita. Bahkan dia selalu menggendong kita, ada dalam pelukannya. Kita merasakan kehangatan kasih Tuhan. Sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas dan gelisah untuk masa depan. Karena Tuhan senantiasa menyediakan berkat bagi kita. Dari setiap jerih juang kita, dari setiap usaha kita, tapi juga dari setiap doa yang kita persembahkan kepada Tuhan Allah. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Tuhan selalu membimbing kita ada di air yang tenang. Dan Tuhan pasti akan mengantar kita di padang yang berumput hijau. Karena itu berpegang teguh kepada Tuhan. Orang tua, siapapun kita, ketika kita ada dalam suasana yang rasanya tidak kuat, tidak mampu lagi, apalagi ketika menghadapi anak yang bandel ataupun menghadapi masalah yang sangat kompleks, maka menengadah ke atas. Konsentrasikan hidup kita kepada Tuhan Allah. Fokus dengan janji-janji Tuhan. Maka di sana kita akan menikmati berkat Tuhan yang sangat-sangat luar biasa.
Tetap berdoa, tetap semangat. Orang tua, doakanlah anak-anak kita. Peluklah mereka dalam doa agar supaya kita merasa aman, merasa nyaman. Bahwa gendongan Tuhan, pelukan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Memberikan kehangatan, memberikan ketenangan, dan memberikan kedamaian bagi kita yang selalu berharap, berserah dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini akan menjangkau banyak orang, diperdengarkan bagi banyak orang, dan banyak orang boleh merasa bersuka cita, bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka yang dalam keadaan sakit yang nonton video ini disembuhkan. Mereka yang bersuka cita kiranya tetap bersyukur. Mereka yang dalam keadaan lemah, tidak punya semangat hidup, Tuhan kuatkan mereka. Dalam situasi apapun, kiranya firman ini akan menggerakkan, memotivasi dan mendorong mereka untuk tetap hidup setia kepada Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.